Harusnya kan suami nggak perlu kesel sama istri. Kalau kita sudah pas sama Yesus. Teman saya bilang ini, waktu dia ketemu pacarnya aja, baru ketemu pacarnya, hobinya hilang. Kita udah ketemu pacar, hobi kita bilang tetap, sekali hobi tetap hobi. Lu dengan urusnya kan baru pacar. Ini dia ketemu pacarnya, baru ketemu pacar, hobinya hilang. Lalu dia ketemu Yesus, saudara, bukan hobinya hilang lagi, dia kiamat bahasanya. Saya nggak ngerti-ngerti. Maksudnya apa sih? Lalu dia cerita, nggak ada sakit hatinya tuh. Waktu usia SD, dia sekolah di kota yang lain gitu. Jadi ngekos tapi ada pembimbingnya, kurang lebih begitu ya. Lalu orang tuanya mengunjungi dia gitu. Lalu dia nangis-nangis mau pulang, namanya baru usia berapa tahun kan. Mau pulang sama orang tua gitu. Orang tuanya nggak kasih. Lalu pemilik kosnya yang jadi pembimbing itu seret dia gitu loh. Lalu saya tanya, Bapak sakit hati gak sama papa? Enggak. Waduh, beda amat. Harusnya kan anak kecil mau ikut papa mamanya pulang kan ke kampungnya. Lalu orang tuanya gak mau, saudara, lalu dipukul, disiplin sama pemilik kosnya. Sakit hati dong sama orang tuanya kan. Papa mama jahat nih, betul gak? Kok saya dibiarin? Kok usia SMP saya sudah disekolahkan di luar kota, kok saya nggak diperhatikan? Pasti sakit hati kan? Ini enggak loh. Tapi saudara terus saya bilang Tuhan, saya juga mau ketemu Tuhan kiamat. Habis punah, nggak ada lagi akunya, nggak ada lagi egonya, kan enak banget. Mau istri jungkir balik, mau istri nyanyi dari terbitnya matahari sampai terbit lagi. Kan? Kan gak keganggu. Mau anak-anak gimana pun harusnya kan tidak terganggu. Mau jemaat gimana pun kan gak terganggu. Mau warga RT 23 mau gimana pun kan gak terganggu harusnya. Harusnya gitu kan. Tapi kok masih terganggu. Berarti kan masih ada apa? Ada penghuni lainnya kata Bro Yohanes. Yang nyempil di jiwanya nih. Ada yang gak benarnya nih kan. Lagu yang tadi kan lagu yang ketiga tadi kan, udah saya tidak mau kompromi lagi, saya tidak mau lagi ikutin pesona dunia gitu. Mulut kita ngomong gitu, tapi realitanya. Minggu yang lalu di Hotel Jakarta Selatan digerebek kan 50 laki-laki. Mereka pesta homoseksual, gay. 50 laki-laki. Yang jemputnya siapa? Para istri. Gimana? Berarti kan dia punya istri, tapi dia punya juga simpanan yang lain kan, ini namanya bisek itu loh. Sejenis bisa, lawan jenis bisa. Coba tanya satu-satu mereka mau gak begitu? Mau gak kira-kira? Ada gak orang Kristen di situ? Ada gak dari 50 orang? Ada gak? Sis? Gak ada? Wah ini pro Kristen ini. Enggak Pak, orang Kristen mah baik-baik, enggak ada homoseksual. Siapa enggak ada? Di negara-negara yang sudah melegalkan LGBT ya, pernikahan sejenis itu kan Thailand barusan kan. Mereka sudah melegalkan LGBT, tapi kemarin mereka baru melegalkan pernikahan sejenisnya. Itu ratusan pasang, saudara, mereka diberkati. Ada artis, ada tentara. Makanya Donald Trump kan mau pensiunkan atau mau pecatkan yang transgender tentara-tentaranya. Karena berapa banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan buat mereka. Tapi tanya kok pribadi mereka, mau gak gitu? Enggak. Tapi kok bisa terjebak? Yang punya istri loh. Kok gak puas sama istrinya? Kok ya sama yang sejenis? Ayo. Makanya tadi si Jack berkata, hidup ini ada pilihan. Saudara, sebenarnya hidup ini gak ada pilihan. Karena kita punya konsep ada pilihan, kita lebih cenderung memilih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya hidup ini gak ada pilihan. Saudara. Karena apa? Kalau ada pilihan, Tuhan gak akan bilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Hidup ini mutlak.
mutlak kalau kita masa depan. Mau nggak kita dipilih Tuhan jadi kekasihnya? Susah loh Tuhan dapetin kita, susah. Susah Tuhan dapetin saya ini, susah.